Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT karena pada hari ini kita semua bisa kembali berjumpa dan bertatap muka untuk melanjutkan pembelajaran kita pada pelajaran BTQ atau baca tulis Al-Quran. Selawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada teladan kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian, siswa-siswi MTS Negeri 1 Kota Serang? Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pada tahun ini masih melakukan pembelajaran secara online atau secara daring dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Tentu kita semua harus senantiasa menjaga diri kita dan disiplin menerapkan protokol kesehatan, yakni dengan menjalankan 3M. Yang pertama, senantiasa menggunakan masker, terlebih ketika kita berada di luar rumah. Yang kedua, senantiasa menjaga jarak dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Meskipun itu orang-orang yang terdekat dengan kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kenal atau orang-orang yang kita cintai. Dan yang ketiga, senantiasa mencuci tangan dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Tentu kondisi pandemi COVID-19 ini sangat mempengaruhi kegiatan belajar mengajar. Tetapi yang namanya belajar tidak kenal tempat dan waktu. Dimanapun dan kapanpun kita bisa melaksanakan proses belajar, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan kita. Dan kapanpun waktunya kita bisa melaksanakan kegiatan belajar, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Oleh karenanya, marilah kita tetap bersemangat mencari ilmu, belajar, terlebih belajar Al-Quran. Bagaimana kita bisa memperbaiki bacaan Al-Quran kita, dan bagaimana kita bisa menulis Al-Quran atau menulis lafaz Al-Quran dengan baik. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah, yang artinya sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din," yang artinya, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu kebaikan, maka Allah akan memudahkan baginya bersemangat dalam mempelajari ilmu agama, terlebih ilmu Al-Quran. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk pada materi pokok pembahasan pada pelajaran BTQ hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, khususnya bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran, di Quran Surat Al-Baqarah
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya pada bulan ini, yaitu bulan Ramadan, telah diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan di ayat yang lain di Quran surat Al-Baqarah, Allah juga menyampaikan dalam firman-Nya, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Itulah Alkitab yang di dalamnya tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karenanya, kita semua sebagai umat Islam yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita dan mengimani Al-Qur'an sebagai kitab suci kita yang menjadi pedoman hidup kita agar membawa kebahagiaan kita di dunia dan membawa keselamatan kita di akhirat. Sehingga kiranya perlu kita semua untuk mempelajari Al-Qur'an. Yang pertama adalah kita mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran. Bagaimana kita bisa memahami isi atau kandungan Al-Quran sementara kita tidak bisa membaca Al-Quran. Oleh karenanya, dalam pelajaran BTQ, baca tulis Al-Quran ini, kita akan bersama-sama belajar bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat Al-Muzammil ayat yang keempat, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Quran secara tartil, secara perlahan-lahan, dengan menerapkan hukum-hukum bacaan yang tepat sambil memahami kandungan atau isi dari ayat Al-Quran yang kita baca. Secara bahasa tajwid, kita nanti dalam BTQ ini akan belajar tajwid. Tajwid secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yakni kata jawwada yujawwidu tajwidan. Ya. Sekali lagi, tajwid berasal dari bahasa Arab, dari kata jawwada yujawwidu tajwidan, yang artinya membaguskan atau membuat bagus sesuatu. Dalam hal ini membuat bagus bacaan Al-Quran kita. Atau dalam bahasa yang lain, pengertian secara lughah, tajwid bisa juga disebut dengan al-ityanu bil jayyid, yaitu segala sesuatu yang mendatangkan kebajikan. Sedangkan secara istilah, tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, yang memuat makharijul huruf, hukum-hukum tajwid, dan aturan lainnya tentang tata cara membaca Al-Quran. Ada pengertian lain tentang tajwid secara istilah, yaitu ilmun yu'rafu bihi i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu minas sifati wal mududi wa ghairi dzalik kat tarqiqi wat tafkhimi wa nahwihima. Yang artinya tajwid adalah ilmu yang memberikan segala pengertian tentang huruf, baik hak-hak huruf maupun hukum-hukum baru yang timbul setelah hak-hak huruf dipenuhi, yang terdiri atas sifat-sifat huruf, hukum-hukum mad, dan lain sebagainya. Sebagai contoh adalah tarqiq, tafkhim, dan yang semisalnya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang hukum atau kedudukan bagaimana kita mempelajari hukum tajwid dalam agama Islam. Mempelajari ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah, yaitu kewajiban yang gugur jika ada sebagian orang atau beberapa orang sudah melaksanakannya, sehingga orang yang tidak sempat mempelajarinya tidak memiliki kewajiban atau tidak dikenakan dosa atau akibat dari apa yang tidak dikerjakan. Akan tetapi, hukum membaca Al-Quran dengan tajwid
adalah fardu ain atau kewajiban pribadi, kewajiban individu setiap muslim. Oleh karenanya, setiap muslim karena diwajibkan secara pribadi atau individu dalam membaca Al-Quran dengan aturan tajwid, maka ia pun haruslah mempelajari ilmu tajwid tersebut. Karena logikanya tidak mungkin ia bisa membaca Al-Quran dengan tajwid, dengan aturan tajwid, tanpa ia mengetahui aturan tajwid tersebut. Maka kita semua sebagai umat Islam haruslah bersungguh-sungguh dan bersemangat mempelajari ilmu tajwid, agar bacaan Al-Quran kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan tata cara baca Al-Quran yang baik dan benar. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa membaca Al-Quran termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca Al-Quran dengan baik dan benar tentu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan membaca Al-Quran dengan tidak disertai ilmu tajwid, dengan menerapkan hukum-hukumnya dalam bacaan Al-Quran, dan apalagi tidak mau mempelajari hukum tajwid, maka sesungguhnya bacaannya akan sia-sia, tidak akan mendapatkan nilai atau pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Syekh Ibnul Jazari dalam syairnya mengatakan, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun man lam yujawwidil qur'ana athimun li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Yang artinya, membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib. Siapa saja yang membaca Al-Quran tanpa memakai tajwid, hukumnya dosa. Karena sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran berikut tajwidnya. Demikianlah yang sampai kepada kita darinya. Para ulama tajwid atau ulama qiraat telah sepakat bahwa membaca Al-Quran tanpa tajwid merupakan suatu kesalahan atau yang disebut dengan lahn. Imam Jalaluddin Asy-Syaiti menjelaskan bahwa setidaknya ada dua macam lahn yang mungkin terjadi pada orang yang membaca Al-Quran tanpa tajwid. Yang pertama disebut dengan lahnul jali. Lahnul jali yaitu kesalahan yang jelas atau nyata pada lafaz, sehingga kesalahan tersebut dapat diketahui oleh ulama dan orang kebanyakan. Contohnya adalah membaca Al-Quran dengan merubah harokat atau salah membaca harokat. Contohnya, lafaz siratal ladzina an'amta alaihim dibaca dengan siratal ladzina an'amtu alaihim. Itu akan merubah makna dan jelas sekali terdengar kesalahannya karena terjadi perbedaan bunyi harokat. Yang asalnya an'amta dibaca an'amtu atau an'amti dan seterusnya. Atau salah ketika membaca sukun, kemudian dia baca dengan harokat hidup, ya, itu juga salah. Yang kedua, kesalahan dalam baca Al-Quran disebut dengan lahnul khafi atau kesalahan yang tidak terlalu jelas atau tersembunyi. Lahnul khafi ini umumnya hanya diketahui oleh orang-orang yang mengerti dan mendalami ilmu tajwid saja. Bagi orang awam yang tidak mengerti hukum-hukum tajwid, maka mendengar bacaannya akan tidak bisa menilai apakah bacaan ini benar atau salah. Contoh dari kesalahan khafi atau kesalahan yang samar tidak terlalu jelas ini adalah contohnya mendengungkan suara tanwin. Ini kurang tepat, ya. Atau contohnya menebalkan suara hukum lam yang tidak pada tempatnya. Atau misalkan salah membaca hukum mad, hukum panjang, ya, bacaan Al-Quran, ya. Atau hukum dengung, ya, dan seterusnya, hukum ikhfa dan seterusnya. Dan ini hanya bisa dideteksi atau dipahami oleh orang-orang yang mengerti atau mempelajari hukum tajwid. Oleh karenanya, agar kita semua terhindar dari kedua kesalahan dalam membaca Al-Quran ini, marilah kita bersama-sama bersungguh-sungguh mempelajari ilmu tajwid,
dan menerapkannya dalam bacaan Al-Quran kita sehari-hari. Agar, sekali lagi, bacaan Al-Quran kita menjadi ibadah dan mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.